Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Sisma TV yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya Mas Kulatif melalui siaran kami yaitu Sisma News. Dan hari ini pemirsa Sisma TV yang berbahagia, saya berada di kediaman Dr. Suprojo, dokter spesialis THT yang akan kita ajak berdiskusi tentang pandemi yang tengah melanda di negara kita yang alhamdulillah sampai saat ini sudah mengalami penurunan yang signifikan. Mari kita ikuti bersama. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, saat ini saya berada di kediaman Dr. Dian Suprojo, dokter spesialis THT ini Pak ya. Yeah. Kita akan mendiskusikan tentang dunia kesehatan yang sekarang ini terancam oleh adanya virus corona atau masa pandemi ini ya. Baik. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ini dokter? Alhamdulillah berkat doanya semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah nih. Yeah. Walaupun pandemi ini masih terus dinas nih ya di garda depan ini nggih dokter. Betul, sebagai pelayan kesehatan masyarakat tidak ada liburnya, malah ada di depan sendiri sekarang. Malah lembur-lembur nggih. Iya betul. Baik dokter, alhamdulillah mungkin sampai saat ini di Indonesia perkembangan COVID-19 ini mengalami penurunan. Apa benar seperti itu dokter? Iya betul. Jadi saya akan menyampaikan informasi terkait skop yang kecil dulu, yaitu terkait dengan wilayah kerja saya kebetulan di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Bisa terlihat dari kasus yang masuk, yang dirawat, ya, itu sampai saat ini mengalami penurunan drastis. Ya. Terlihat bahwa kapasitas ruangan tempat tidur, baik itu yang ICU dengan ventilator, ICU yang tanpa ventilator, dan isolasi biasa sejumlah 75 tempat tidur. Ini pada bulan-bulan terakhir kemarin sampai Desember ini November akhir itu kosong. Sampai November kosong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman memang ini kami baru minggu terakhir ini ada masuk pasien lagi sebanyak 3. Tapi yang jelas terkait dengan pertanyaan tadi, memang secara keseluruhan ini di wilayah kita memang turun sekali. Dan itu juga kita lihat secara kabupaten, dari laporan Dinas Kesehatan kabupaten memang secara kasus dan kematian itu turun. Apakah ini ada dampaknya atau kolerasi dari adanya percepatan vaksin itu, apakah ada hubungannya Bu? Sepertinya memang selaras itu dengan angka pencapaian yang ditargetkan oleh pemerintah Kabupaten Malang, bahwa untuk vaksinasi diharapkan bisa sampai 80%, dan kita ini sudah hampir sekitar 78%, sehingga tinggal sedikit. Nah, dengan adanya vaksinasi yang hampir mencapai target untuk mendapatkan herd immunity,
itu sangat besar korelasinya terkait dengan munculnya kasus COVID ini di kabupaten. Dan mungkin suasana yang sama ini juga terjadi di beberapa wilayah lain ya, Kota Malang. Ya, begitu. Dari koordinasi kita kan memang dibentuk untuk Satgas COVID ini ada Malang Raya, ya, terdiri dari Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang. Secara laporan melalui dashboard itu memang kasus-kasus terkait dengan COVID-19 ini memang turun semuanya. Dan ini terlihat juga secara angka nasional. Semuanya menurun. Ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi, dokter ya. Ya. Baik, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kita akan lanjutkan bincang kita dengan Dokter Dian setelah kita ikuti laporan dari kegiatan yang ada di SMA Islam Sabilillah Malang, yaitu pemberian santunan donasi untuk korban bencana erupsi Gunung Semeru. Dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa alam erupsi Gunung Semeru Lumajang sangat berat bagi masyarakat. Selain menimbulkan puluhan korban jiwa, ratusan hektar lahan pertanian dan perkampungan warga mengalami kerusakan. Beberapa desa pun akan dilakukan relokasi guna menghindari terjadinya kerugian yang lebih parah lagi apabila sewaktu-waktu terjadi erupsi yang serupa. Pilu masyarakat yang terdampak ini mengetuk naluri siswa SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School untuk melakukan penggalangan dana yang akan disalurkan kepada mereka. Penggalangan dana dilakukan oleh pengurus OSIS dengan mendatangi setiap kelas. Setelah donasi berupa uang tunai ini terkumpul, kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya diserahkan langsung kepada korban terdampak. Melalui kegiatan ini diharapkan akan semakin menyematkan karakter cinta sesama bagi siswa SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Kami perwakilan dari OSIS SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School hari ini melaksanakan kegiatan yang dimana kami datang langsung ke cabang Dinas Pendidikan Kota Wilayah Malang dan Kota Batu. Tadi kita sempat mengasihkan donasi untuk warga yang terdampak di Lumajang Semeru kepada Dinas Pendidikan agar tersalurkan ke warga-warga yang membutuhkan. Nah, kita harap semuanya dengan apa yang kita berikan kepada mereka dapat bermanfaat dan juga dapat membantu mereka semua yang terdampak di wilayah sana. Smais Super! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah mengikuti secara seksama perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah. LPI Sabilillah telah berkembang menjadi sekolah unggul. Sekolah Islam Sabilillah memberikan layanan pendidikan untuk mencetak generasi muda yang memiliki kemampuan yang komplit. Mereka dicetak sebagai best cadre yang memiliki nilai-nilai komitmen keislaman, kebangsaan, dan kecendekiaan. Siswa Sekolah Islam Sabilillah juga memiliki critical thinking, collaboration, creativity, dan communication. Ini semua untuk menjawab kompetensi di dalam abad ke-21. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilillah, we love.
Baik dokter, kalau memang pada akhir ini ya kita sangat bersyukur ya, Ya, karena alhamdulillah. kasus di Indonesia secara umum persebaran virus corona ini bahkan ada di daerah itu yang 0 kasus mungkin. Betul. Nah, tetapi ini ada ancaman lagi nih ya mungkin yang sedang beredar, ada katanya ada virus varian baru, apa itu dokter? Omicron. Ini bagaimana ini dokter? Iya. Jadi saya garis bawahi terkait dengan tadi bahwa semua menurun itu adalah kita sebagai manusia merupakan ikhtiar dan melalui vaksin, tapi yang jelas bahwa itu semua pasti karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pertanyaan ini, itu tidak lepas dengan sifat dari virus ya. Jadi virus ini merupakan jasad renik yang mempunyai kemampuan yang istilahnya di istilah kedokteran itu adalah mutasi. Ya, jadi tidak hal yang mustahil bahwa akan muncul adanya varian baru. Ya, itu para pakar semua sudah menduga ya bahwa nanti akan ada varian baru, dan ini ternyata pada bulan November, tepatnya tanggal 24 November ya, kasus Omicron terdeteksi varian baru di Afrika Selatan, di mana ini Badan Kesehatan Dunia terkait dengan virus ini sudah langsung memberikan istilah variant of concern. Nah, biasanya itu variant of interest, jadi masih dilihat. Tapi karena ini dilihat kasusnya di Afrika, WHO langsung memberikan istilah sebagai VOC ya, variant of concern. Jadi perlu diwaspadai betul. Di mana ini merupakan varian baru, mutasi. Terkait dengan varian ini memang dari Badan Kesehatan Dunia ini masih juga meneliti terkait dengan apakah ini lebih berbahaya dari varian sebetulnya, varian Delta, itu masih dalam pengkajian. Demikian juga terkait dengan bagaimana penularannya, ini juga demikian masih dalam dugaan-dugaan. Jadi belum ada informasi yang pasti itu. Informasi yang pasti untuk itu. Nah ini dok, kemarin kan juga ada informasi, nggak tahu ini hoax apa benar kan, di Indonesia katanya sudah masuk ini, bagaimana ini dok? Iya, dari data terakhir dan pemberitaan informasi dari Satgas COVID nasional ya, tentunya dari Kemenkes, untuk varian ini belum terdeteksi. Ya, jadi yang terdeteksi itu baru di tetangga kita ya, di Singapura dan Malaysia. Sudah sampai situ. Ya, itu yang kemarin Bapak Presiden sendiri sudah menyampaikan dalam rapat ya, Kadin kalau nggak salah sudah disampaikan bahwa ini sudah dekat gitu di negara tetangga Singapura dan Malaysia. Tapi untuk Indonesia sendiri ini belum. Memang ada berita di mana Satgas untuk di daerah Bekasi menyampaikan, tetapi setelah dikonfirmasi pernyataan itu sudah disangka bahwa itu bukan varian Omicron. Ya, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan kita masih dilindungi Allah. Omicron tidak sampai masuk ke dalam amin. negara kita, insya Allah. Baik, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita, dokter. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, itu tadi juga merupakan informasi bagi kita semuanya, bahwa informasi yang beredar di masyarakat bahwa sampai detik ini ya, virus varian baru ini masih belum masuk ke Indonesia, dan mudah-mudahan kita selalu berdoa mudah-mudahan tidak masuk ke Indonesia. Walaupun di negara tetangga kita sudah terdeteksi masuk. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan Dr. Dian, kita ikuti dulu informasi dari SD Islam Sabilah Malang, yaitu kegiatan Majelis Orang Tua Siswa dalam pemilihan guru dan pegawai favorit tahun 2021. Berikut liputannya.
Bagi wali siswa, keberadaan seorang guru merupakan sosok yang sangat berarti dalam tumbuh kembang putra-putri mereka, terutama di usia sekolah dasar. Sebagai bentuk apresiasi terhadap peran guru dan karyawan, maka Majelis Orang Tua Siswa atau MOS SD Islam Sabilillah Malang setiap tahun melakukan pemilihan guru dan pegawai favorit pilihan siswa. Kegiatan ini dilakukan setiap peringatan Hari Guru Nasional. Karena masih suasana pandemi, maka pemilihan guru favorit oleh siswa ini dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Google Form, dan rencananya hasil dari pemilihan guru dan pegawai favorit ini akan diumumkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 secara luring terbatas di SD Islam Sabilillah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus Majelis Orang Tua Siswa SD Islam Sabilillah Malang dalam rangka memperingati Hari Guru seperti tahun yang lalu, kami menggelar lomba pemilihan guru favorit dan pegawai favorit SD Islam Sabilillah Malang. Tujuan dari program ini adalah sebagai bentuk rasa terima kasih kami dan juga apresiasi kami wali murid kepada Bapak dan Ibu guru serta pegawai SD Islam Sabilillah Malang. Untuk teknis pemilihan guru favorit serta pegawai favorit SD Islam Sabilillah Malang, Google Form telah disampaikan kepada Ananda di hari Jumat dan hari Sabtu. Kemudian untuk penghitungan suara kita akan gelar di hari Minggu, dan insya Allah di hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 kami pengurus Majelis Orang Tua Siswa SD Islam Sabilillah Malang akan mengadakan syukuran sebagai bentuk apresiasi kami kepada Bapak dan Ibu guru SD Islam Sabilillah Malang. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat meningkatkan motivasi Bapak dan Ibu guru serta pegawai SD Islam Sabilillah Malang dalam memberikan layanan yang terbaik kepada putra-putri kami. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, that's it for today. Hope you enjoy our activity. So, what did you learn today? Can you please say to me? Raise your hands. What I learned today is you need to reduce plastic and you can make beautiful things like in the table. So that's what I think. Today I learned that we can reuse plastic by making beautiful creations. I think that we can use plastics and trash into something more useful that we can use every single day. That's great! Give applause everyone! Alright, see you next week. Bye-bye! Baik dokter ya, kalau kita amati memang alhamdulillah di Indonesia sampai detik ini belum ada masuk ini virus baru. Tapi kan kita nggak tahu besok, lusa atau kapan. Lalu ini bagaimana ini dokter, masyarakat mengantisipasi supaya itu tidak masuk ke wilayah kita Indonesia ini? Terima kasih. Jadi terkait dengan bagaimana pencegahan kita terhadap virus COVID ini tentunya hampir sama ya, terkait dengan penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh virus, yaitu yang sudah kita jalankan selama ini, yaitu yang pertama tentunya selalu mencuci tangan. Ya, kenapa harus mencuci tangan? Karena kita tidak tahu kita itu menyentuh yang ada virusnya apa tidak. Dan yang terpenting mencuci tangan ini agar tangan jangan sampai menyentuh di daerah muka.
Karena port de entry, jadi istilah kedokterannya, cara masuk virus ini itu hanya melalui dua saja. Satu melalui mukosa mata, kemudian yang kedua mukosa, di sini saluran makanan dan pernafasan. Mata juga, Bro. Oh iya, itu yang terpenting. Kadang-kadang kita habis nyentuh, kemudian lupa nggak cuci, megang. Nah, itu akan cepat sekali masuknya. Itu kenapa kita disuruh harus cuci tangan. Kemudian yang kedua, memakai masker. Nah, masker ini terkait dengan yang tadi saya sebutkan bahwa port de entry ini bisa melalui saluran pernapasan dan melalui saluran makanan. Ya, yang terbanyak adalah saluran pernapasan. Kita ketahui bahwa virus ini pertama keluar melalui droplet, ya, dari orang yang mengandung virus. Kemudian kita tanpa sengaja terhirup, ya, atau kita bicara terlalu dekat sehingga langsung masuk, ya, sehingga ini menjadi pintu masuknya berkembangnya virus ini ke dalam tubuh. Makanya kenapa kita harus selalu pakai masker. Kemudian yang ketiga tentunya terkait dengan cara penularan, ya ambil jarak, ya ambil jarak kita. Terkait dengan apabila kita melakukan komunikasi dengan seseorang. Kemudian yang lainnya ini tambahan supaya penyebaran ini tidak semakin banyak, ya kurangi ya kita untuk berkerumun, tempat-tempat yang ramai dihindari, ya mobilitas kita dikurangi, ya. Jadi itu yang menjadi syarat bagi kita, dan sekali lagi kami sampaikan jangan abai, ya, jangan kita merasa takabur, jumawa, sombong bahwa ini tidak ada, padahal ini adalah memang ciptaan Allah. Ini virus ini ada, ya, Allah menciptakan itu, tentunya ada hikmah balik itu bahwa kita harus selalu berintrospeksi. Jadi kembali saran kami terkait dengan bagaimana pencegahan ini tetap seperti pencegahan pada penanganan virus sebelumnya. Di sekolah juga demikian, Prof? Ya, itu di sekolah juga harus terus, dimanapun, ya. Jadi di rumah pun juga demikian. Ya. Jadi cuci tangan, pakai masker, kemudian ambil jarak apabila kita berkomunikasi. Ya, kalau lebih baik lagi hindari kerumunan atau bepergian. Kan di Sabila ini sudah mulai beberapa bulan ini untuk yang 50% masuk itu loh. Iya, ya, jadi tetap saja ikuti. Jadi itu insya Allah kalau itu dilaksanakan akan bisa terhindar. Dan yang kadang-kadang kita agak terlupa itu adalah saat kita membuka masker. Itu pada saat apa itu? Mungkin saat makan dan minum. Jadi bagaimana caranya? Ya pakai proses yang nomor 3 pada saat makan, ambil jarak. Kemudian kalau misalkan kita makan bersama dengan ambil jarak itu, kita jangan berbicara. Nah, itu menghindari supaya tidak ada percikan air liur atau napas kita yang keluar dari tubuh kita yang mungkin ada virusnya. Karena kita nggak tahu kan ya. Kita tidak tahu orang lain membawa atau kita sendiri yang membawa. Jadi untuk pakai protokol kesehatan ini untuk melindungi diri kita sendiri dan melindungi orang lain. Oke, baik, terima kasih atas informasinya dan waktunya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita. Amin, insya Allah, mudah-mudahan. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi bincang-bincang kita, dialog kita dengan Dr. Dian Suprojo, dokter spesialis THT, ya, tentang bagaimana virus yang ada sekarang ini di dunia dan di Indonesia, perkembangannya bagaimana. Alhamdulillah sudah menurun, tetapi kita harus selalu waspada dan selalu mentaati protokol kesehatan yang ada untuk tetap menjaga supaya kita sehat walafiat. Amin, amin. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, selanjutnya akan kita ikuti bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik sesuai dengan ilmu tajwidnya melalui
segmen berikut ini, yaitu Musyafahah SBK. Nah, Musyafahah SBK ini merupakan penutup dari perjumpaan kita kali ini di Sisma News. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semuanya. Saya Maskur Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu mengingatkan, tetap jaga kesehatan dengan selalu mentaati protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik, membangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini semua kita semuanya diberikan sehat walafiat, panjang umur, tak kurang suatu apapun. Salatullah wassalamu semoga tetap terlimpahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, di kesempatan yang berbahagia ini kami akan melanjutkan materi tentang Sabilah bil Qalam dengan pilihan surat Al-Kafirun. Mohon kepada para pemirsa Sisma TV untuk bisa diperhatikan nada yang harus kita praktekkan untuk bisa membaca Al-Quran mulai surat Al-Baqarah sampai akhir. Dan berikut akan kami sampaikan cuplikan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini contoh yang pertama. La a'budu ma ta'budun. Dan berikut adalah contoh yang kedua. Dan perlu diperhatikan ketika kita membaca huruf ain, itu ada sifat yang namanya ar-rikhwah, yakni kendor. Maka cara membacanya ta'budun, bukan ta'budun. Saya ulang sekali lagi. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Tadi adalah nada yang ketiga. Dan juga perlu diperhatikan para pemirsa, kalimat antum itu adalah ikhfa, ya, di mana ikhfa ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ikhfa adna, ikhfa ausat, dan a'la. Nah, antum adalah ikhfa adna, jadi mendekati huruf ikhfa-nya. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kami ulang lagi. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Yang ketiga, yang terakhir dari Sabilah bil Qalam agak turun ya nadanya. Wala
ana 'abidum ma 'abadtum. Nah, demikian sabilillah bil qalam 1, 2, 3 dan 4. Nah, di situ ada sisa ayat ya, ayat 5 sampai 6 ya, 5 6. Maka tetap kita kembali kepada lagu atau nada yang pertama. Saya contohkan. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kemudian yang terakhir kita tidak menggunakan nada 2 dan 3. Karena terakhir kita menggunakan nada yang terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Nah, para pemirsa Sisma TV, demikian cuplikan surat Al-Kafirun nada SBQ, dan juga berlaku pada surat-surat yang lain. Nah, paling akhir mari kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 6. Mohon para pemirsa Sisma TV diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, para pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi contoh dasar untuk pembelajaran Sabilillah bil Qalam yang berada di lingkungan Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa